Tapi nggak kelihatan di sini teman-teman ya, Bahar bin Smith. Nah, ini pelakunya teman-teman. Sebentar. Mati kau. Jangan ya. Kita jangan suka menghina orang, mencaci maki orang, apalagi sosok aparat, penegak hukum. Apalagi kita seorang imigran berlindung pada hukum NKRI. Jangan dong suka nyaci maki pemerintahan negeri kami. Akhirnya kan kalian butuh hukum NKRI. Itulah karma, azab, ujian, cobaan. Jadi janganlah. Kan sudah berkali-kali saya tuh sering melihat video-video yang sangar-sangar dari Bahar Smith, Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video teman-teman proses penangkapan orang yang berusaha memperkeos adik perempuan Bahar bin Smith. Dan ini saya langsung ambil dari channel Bahar bin Smith sendiri teman-teman. Nanti kalian bisa cek di channelnya Sayyid Bahar bin Smith. Ini udah berubah nama channelnya teman-teman, jadi Sayyid sekarang. Dan kemarin ada beberapa yang berkomentar mengatakan ini video gak ada hubungannya dengan kasus adik Bahar bin Smith. Dodol. Ya, itu saya ambil videonya dari channel junjunganmu sendiri Bahar bin Smith, termasuk video ini. Makanya sebelum berkomentar cek nanti ya di channel Sayyid Bahar bin Smith. Ini saya langsung ambil dari channelnya teman-teman. Artinya Bahar bin Smith sendiri ya sengaja memposting video ini teman-teman ya, agar ya menjadi konsumsi publik ya, diketahui kasus adiknya. Jadi jangan salahkan kita kalau mereaction kembali teman-teman ya. Toib, coba kita simak videonya teman-teman. Kemudian nanti setelah ini kita simak ada beberapa komentar dari netizen teman-teman terkait ya kasus yang dialami oleh adik Bahar bin Smith ini. Coba kita simak dulu video yang pertama teman-teman. Tapi nggak kelihatan di sini teman-teman ya, Bahar bin Smith. Nah, ini pelakunya teman-teman. Sebentar. Mati kau. Jangan ya. Belakangin aja bang, jadi kasih enak. Taruh belakang. Bangsat kau. Polsek. Tapi nggak kelihatan di sini teman-teman ya, Bahar bin Smith ya. HP gua. Oh, ini mungkin karena lokasi ya kediaman Bahar Smith itu ya nggak satu lokasi teman-teman dengan lokasi pengejaran atau penangkapan pelaku ini. Atau mungkin bisa jadi Bahar bin Smith ini terlambat tahu informasi teman-teman tentang kasus adiknya ini. Jadi saat polisi sudah berusaha mengejar pelaku teman-teman ya, artinya Bahar bin Smith sudah tahu ini sudah masuk proses di kepolisian teman-teman ya. Udah masuk kamar. Masuk kamar. Nah ini teman-teman, sekali lagi nanti kalian bisa cek di channel Bahar bin Smith, nama channelnya Sayyid Bahar bin Smith. Dan sayang sekali teman-teman ya, berkembang di ya beberapa konten kreator, terutama yang pro terhadap para Habib-Habib Ba'alawi, dianggapnya ini teman-teman bagian dari ya buzzer lah, atau mungkin pendukung Kiai Imaduddin yang melakukan hal tersebut. Ini kan konyol teman-teman. Ini tuduhan apa namanya ya, ini kan kita nggak tahu siapa pelakunya. Apa iya ya karena ini kejadiannya ya terhadap
adik Bahar bin Smith, lalu si pelaku ini dianggap sebagai buzzer lah atau pendukung ya dari orang-orang yang dianggap sebagai begal nasab. Ini tuduhan konyol, ada tuh di channel YouTube yang buat judulnya seperti itu teman-teman ya. Katanya buzzer sudah seperti binatang katanya. Ya kita paham lah arah kemana maksud dari judul tersebut teman-teman. Ini tuduhan konyol teman-teman ya. Coba sekarang kita simak, ini ada beberapa tanggapan teman-teman ya dari netizen, dan ini saya ambil dari TikTok videonya teman-teman terkait kasus yang dialami oleh Bahar Smith ini, khususnya kedua adiknya. Coba kita simak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini lagi geger, lagi heboh berita hangat tentang Bahar Smith dan keluarga. Kita dulu pernah mendengar Bahar Smith selalu mencaci maki sosok polisi NKRI. Nggak pernah ada benar polisi di negeri ini. Sering, kata Bahar Smith. Sering banget malah. Sadis. Tapi kok sekarang kayaknya Bahar Smith lagi merengek-rengek. Itu butuh sama polisi. Nah, ada impor baru itu impunya saudaranya Bahar Smith, impunya ditusuk alias atau dibacok. Ya, saya nggak tahu itu. Ada kabar dari YouTube itu bahwa adik perempuannya katanya diperkosa, tapi saya nggak tahu apa benar atau enggak berita di YouTube. Tapi kayaknya benar. Nah, makanya kita ini semua itu tergantung dengan amal dan perbuatan kita. Kita jangan suka menghina orang, mencaci maki orang, apalagi sosok aparat, penegak hukum. Apalagi kita seorang imigran berlindung pada hukum NKRI. Jangan dong suka nyaci maki pemerintahan negeri kami. Akhirnya kan kalian butuh hukum NKRI. Itulah karma, azab, ujian, cobaan. Jadi janganlah. Kan sudah berkali-kali saya tuh sering melihat video-video yang sangar-sangar dari Bahar Smith, Rizik Syihab. Allah itu karim, Allah itu esa, bukan sosok permainan. Setiap perbuatan kita itu pasti ada karmanya. Itu. Jadi jangan polisi itu anjing, polisi itu jahat, polisi itu bajingan. Itu sering keluar dari mulut kalian itu, Bahar. Sekarang kau merengek-rengek itu. Butuh polisi Indonesia, butuh polisi NKRI yang selalu kau jelek-jelekin. Jadi kita itu berdiri itu dengan kebijakan, jangan dengan perkataan yang selalu mencaci maki, yang sok hebat. Kita ini adalah orang hebat, cucu Nabi, apa-apa itu nggak boleh disohirkan. Bahar pamali, bahasa orang Jawa itu ya. Ini saya tuh sebenarnya prihatin sama adik kamu, kasihan gitu. Tapi atas perilaku kamu kadang-kadang kita itu ada kayak bersyukur. Allah itu menegur agar kau itu cepat berubah. Rubah sikapmu, Bahar Smith. Ya, jangan suka menyalahkan pemerintah. Jangan suka nyalah-nyalahin polisi. Jangan suka nyalah-nyalahin TNI dan lain-lain. Hidup kalau mau damai, mau aman, baik-baik sama orang, sama tetangga, sama kerabat. Jangan cuma minta doang, nggak pernah memberi masyarakat. Kalian itu kalau sudah kayak gini, yakin saya nanti keterusan itu. Yakin saya terus itu. Si Rizik itu dapat ujian juga nanti. Karena Allah itu karim. Mohon maaf kalau pembicaraan saya salah, saya nggak bisa berbahasa yang baik dan lurus kayak kalian yang sekolahan. Saya cuma nasehatin kamu aja, Bahar Smith. Banyak-banyak istighfar, sadarlah. Jangan suka memaki pemerintah, jangan suka memaki polisi. Suatu saat kita butuh, nggak tahu benar salahnya.
Ya, ya Nduk, Ya, Nduk. sabar ya. Harus bersabar, Logowo. Mungkin perbuatan kamu lebih sadis dari sana terhadap orang, terhadap anak orang, anak perempuan orang. Mungkin saya nggak tahu. Tapi setelah saya dengar berita ini, kayaknya ini karma. Salam waras, semoga Indonesia tetap damai. Yang lainnya jangan ditiru, adekan-adekan yang sombong, angkuh, selalu menghina orang, menghina pemerintah, jangan ditiru. Kita butuh pemerintah, kita butuh perlindungan dari pemerintah, kita butuh polisi, kita butuh TNI. Ya, ya sayang. Ya, sayang. Maafin abang ya. Bukan abang mengkritik, bukan abang menghina. Demi Allah nggak menghina. Saya turut bersedih atas kelakuan kejadian ini. Tapi apa boleh buat? Mungkin itu perilaku kamu. Allah menegur kamu, Smith, Bahar. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman di antara beberapa tanggapan netizen. Dan yang menarik tadi di ujung videonya teman-teman, seberapapun kalian benci terhadap pemerintah ya, aparat kepolisian, kita tuh butuh dengan mereka. Itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Ya, mau ngelapor kemana kalian kalau ada perampokan, pencurian, pembegalan teman-teman? Belum tentu masyarakat mau menangani hal tersebut teman-teman, karena yang pertama bukan urusannya, kemudian belum tentu juga masyarakat berani teman-teman. Dan tentu saja aparat kepolisian yang pasti sigap teman-teman. Ya, meskipun lah ada oknum-oknum dari aparat kepolisian teman-teman yang terkadang ya lalai, ya sudah orang ya buat laporan nggak ditindak juga teman-teman, ada memang seperti itu. Tapi ya itu kelemahan teman-teman yang masih harus diperbaiki. Tapi apapun alasannya teman-teman, ya kita nggak bisa lepas ya, kita tetap butuh terhadap pemimpin kita, terhadap aparat kepolisian teman-teman ya. Saya nggak mengatakan seperti yang beliau katakan ini mungkin karma atau azab teman-teman. Saya mungkin lebih mengatakan ini adalah teguran Allah Azza wa Jalla untuk Bahar bin Smith teman-teman. Ya, karena mungkin selama ini banyak orang-orang yang merasa tersakiti dengan lisan Bahar bin Smith, dengan caci makiannya, hinaannya teman-teman. Dan ingat, teguran itu nggak mesti ya langsung orang tersebut yang kena teman-teman. Misalkan nih, saya mencaci maki orang lain, terkadang Allah itu ya menegur kita bukan lewat kita langsung teman-teman, bisa melalui ya sanak famili kita, entah itu anak kita ya teman-teman, saudara kita ya, seperti sekarang yang terjadi pada Bahar bin Smith ini. Ya artinya introspeksi diri lah teman-teman ya. Saya sih menganggapnya ini adalah teguran teman-teman ya. Semoga Bahar bin Smith ya dengan adanya kejadian seperti ini teman-teman ya semakin mengoreksi dirinya. Karena harusnya seperti itu manusia teman-teman. Ketika ada sesuatu ya musibah yang kita alami, harusnya jangan menyalahkan pihak lain terlebih dahulu. Ya seperti itu. Bahkan ada perkataan ulama teman-teman, kalau seandainya ya binatang tunggangannya misalkan keledai atau kuda teman-teman sulit untuk dijinakkan, mereka itu kembali ke diri mereka sendiri, mengecek jangan-jangan ada maksiat yang sering aku lakukan atau yang belum bisa aku tinggalkan. Atau misalkan anak rewel teman-teman, anak kita sulit untuk dididik, susah untuk bisa baca Al-Quran teman-teman, coba cek, mungkin ada salah satu di antara keluarga kita atau maksiat-maksiat yang sering kita lakukan, yang sadar ataupun tidak sadar teman-teman. Seperti itu ya, kita harus mengoreksi dari dalam diri kita sendiri ya, meskipun kita tidak ya berarti merupakan proses hukumnya teman-teman, tetap ya kasus seperti ini harus diproses hukum. Akan tetapi ya jauh lebih penting daripada itu teman-teman ya, ambil hikmahnya dan jadikan ini sebagai pelajaran khususnya bagi Bahar bin Smith teman-teman. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran umum bagi kita semua untuk tidak meniru orang ketika ya berbuat kemaksiatan ya. Jangan tiru ya caci makiannya, hinaannya terhadap orang lain, terhadap pemimpin, terhadap aparat kepolisian teman-teman. Ketika misalkan tidak sepemahaman dengan mereka, tidak setuju misalkan, lalu dicaci maki, dihina, bisa jadi nanti Allah menegur kita. Dan teguran tersebut seperti yang saya katakan tadi nggak mesti langsung terkena ke kita, bisa melalui keluarga kita teman-teman ya. Baik.
Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman, informasi di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.